Halo Smart Viewers, apakah kalian ingat video tentang paradoks parasosial teman saya yang ini? Driver, hingga mungkin adanya... Nah, video kali ini adalah tentang paradoks kognitif di jalan. Smart Viewers pernah nggak sih bertanya-tanya, ini kan orang-orang di jalan udah pada tes SIM, harusnya mereka lebih pinter dan lebih taat dong. Tapi kenapa mereka selalu menerobos lampu merah, menyalip dari kiri, ugal-ugalan? Karena saya juga pernah menanyakan hal tersebut. Ya, Smart Viewers, halo, perkenalkan nama saya Almer, and welcome to Ekspresi, eksplorasi pemikiran mahasiswa BINUS Bekasi. Kita tahu ya, kalau pelanggaran lalu lintas di Indonesia itu adalah masalah yang sangat besar, dan kita bukan ngomongin tentang macet. Data Korlantas Polri tahun 2024 mencatat ada 27.000 korban jiwa di Indonesia, dan di Jawa Barat sendiri ada 3.510 korban jiwa. Pemerintah sudah mencoba berbagai cara, seperti menginstalasi kamera e-tilang, kampanye keselamatan, dan lain-lainnya. Tapi nyatanya, pelanggaran lalu lintas hanya berpindah ke tempat yang tidak diawasi oleh polisi atau kamera. Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia tuh bukan kurangnya pengawasan ya Smart Viewers, tapi lebih ke cara pemikiran kita tuh salah. Nah, Smart Viewers, ada penelitian menarik dari saya sendiri, Almer, dan dosen pembimbing saya, Dr. Istiani dari Universitas Bina Nusantara. Penelitian ini menggali sesuatu yang sangat fundamental di penelitian yang berjudul The Influence of Visual Comprehension and Logical Reasoning on Traffic Violations in West Java. Penelitian ini menguji antara dua kemampuan kognitif, yaitu persepsi visual dan logika kausalitas. Logikanya simple kan, Smart Viewers? Orang dengan logika kausalitas yang baik dan persepsi visual yang bagus itu harusnya lebih taat dengan aturan. Tapi, apakah iya? Mari kita bahas. Penelitian terhadap 5.656 pengendara di Jawa Barat menggunakan EPSI justru menunjukkan sesuatu yang paradoksal dan mengagetkan. Siap-siap ya. Editor, taruh dar. Ya, ternyata persepsi visual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelanggaran lalu lintas. Tapi, pengendara dengan logika kausalitas tinggi justru memiliki kemungkinan 44,8% lebih tinggi untuk melanggar aturan lalu lintas dibandingkan yang logikanya rendah. Yes, Anda tidak salah dengar, semakin logikanya pintar, semakin nekat di jalan. Sungguh sebuah paradoks. Welcome to Indonesia. Enggak, bicara. Kecerdasan menjadi senjata makan tuan di jalan raya. Well, penelitian ini menggali beberapa alasan psikologis yang mungkin masuk akal. Yang pertama adalah motivated reasoning. Orang cerdas tidak menggunakan kepintarannya untuk lebih taat, tapi untuk membenarkan pelanggaran yang mereka lakukan demi kepentingannya sendiri. Contoh, ini Palmerah nih macet banget sih. Udah jam 8 loh, bentar lagi gue kerja. Kok tuh motor nerobos? Ini mobil juga nerobos. Lah, aku ikut ya? 10 menit lagi udah telat. Yang kedua adalah overconfidence bias. Orang cerdas ini merasa kemampuan mereka tuh di atas rata-rata ya. Jadi kepercayaan diri yang berlebihan ini membuat mereka mengambil resiko yang biasanya dihindari oleh orang lain. Contoh, aduh, ini mobil putih tinggal salip truk ini doang susah banget sih. Tinggal salip loh. Salip sendiri ya. Kayak gitu ya, Smart Viewers. Yang ketiga adalah disonansi kognitif yang dipengaruhi oleh budaya. Di budaya kita yang kolektif ini, Smart Viewers, ada tekanan sosial yaitu mengikuti arus. Seperti pengendara motor yang diejek karena berhenti di lampu merah saat sepi. Jadi untuk mengurangi kesalahannya karena tahu tindakannya salah, pengendara motor menciptakan pembenaran seperti ya udahlah, orang lain juga nerobos lampu merah. Kalau gue ikut, nggak ada salahnya dong. Nah, seperti itu jangan ya, Smart Viewers. Lalu, kenapa kemampuan visual tidak begitu memengaruhi ya? Well, jawabannya simple, yaitu habituasi. Di provinsi besar seperti di Jawa Barat,
itu kita dibanjiri oleh banyak informasi visual di jalan raya. Seperti spanduk, iklan, pedagang kaki lima, sentrasi naik motor, dan lain-lainnya. Akibatnya, rambu lalu lintas hanya menjadi background noise atau hiasan jalan saja. Dan otak kita secara otomatis akan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas tersebut. Jadi, solusi apa yang diajukan? Well, solusi utamanya adalah pelatihan kognitif dengan virtual reality atau VR. Menarik kan? Jadi smart viewers, bayangkan saat kita tes SIM, kita bukan hanya dites teori, tapi masuk dalam simulasi VR. Di sana kita akan merasakan langsung konsekuensi yang berat dalam perhitungan logis kita yang salah. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya smart viewers, tapi untuk menciptakan memori emosional yang kuat bahwa melanggar itu konsekuensinya sangat berat. Oleh karena itu, smart viewers, mari kita gunakan logika kita untuk lebih taat dengan aturan lalu lintas ya, bukan untuk melanggarnya. Saya Almer, pamit undur diri. Bye-bye.